Hai, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan topik pembelajaran kita yaitu himpunan. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari himpunan. Oke. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda dengan pemahaman yang pasti ataupun tepat. Oke, jadi tidak memiliki makna yang berbeda-beda. Oke. Di dalam himpunan terdapat elemen ataupun unsur ataupun anggotanya. Baiklah, kita pertama-tama harus kenali dulu yang mana yang dimaksud himpunan dengan yang mana yang bukan. Oke. Berikut ini adalah contoh, oke, contoh yang akan saya paparkan. Kumpulan bunga yang cantik. Kumpulan bunga yang cantik ini bukan merupakan contoh himpunan. Kenapa bisa bukan merupakan contoh himpunan? Karena di sini ada kata cantik. Kata cantik di sini memiliki kata sifat yang memiliki makna yang berbeda. Cantik menurut si A belum tentu cantik untuk menurut si B. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu kumpulan anak yang tinggi. Kumpulan anak yang tinggi juga bukan merupakan himpunan, karena di sini terdapat kata tinggi. Kata tinggi di sini merupakan kata sifat yang menyatakan tinggi. Tinggi menurut si A belum tentu sama dengan tinggi menurut si B. Kenapa bisa? Karena anak yang tingginya 130-an akan mengatakan tinggi anak untuk anak yang lebih tinggi dibanding dirinya. Begitu pula juga, anak yang tingginya 170 akan mengatakan dirinya pendek. Dan dia mengatakan dirinya pendek karena kalau dia dibandingkan dengan anak yang lebih tinggi dari dia. Jadi tidak ada ukuran yang pasti dari kata tingginya. Oke. Berikutnya, kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya. Kumpulan bunga awalan M. Kumpulan bunga awalan M ini merupakan contoh himpunan. Kenapa bisa disebut contoh himpunan? Alasannya karena di sini jelas. Bunganya apa? Bunga yang awalan M. Oh, berarti bisa saja bunga mawar dan lain-lainnya. Jadi dengan kata lain, himpunan itu harus terdefinisi dengan jelas. Kumpulan hewan berkaki 4. Oke. Ini juga merupakan contoh dari himpunan. Kenapa bisa? Karena jelas hewannya dia mau adalah hewan berkaki 4. Kita lanjutkan. Sekarang di sini ada cara penyajian himpunan. Yang pertama kita harus ketahui itu yaitu dengan cara mendaftarkan. Contohnya, himpunan A adalah 4 bilang asli pertama. Nah, disebutkan di sini himpunan A. Awalan dari himpunan itu selalu ingat diawali dengan huruf besar memang ya. Oke, bukan huruf kecil. Jadi penulisannya memang harus huruf besar, baru buka kurawal dengan tutup kurawal. Nah, di dalam kurawal itu berisi jawabannya. Oke. Jadi harus sama ya, kalau dia sebutkan nama himpunannya adalah C, kita harus juga menuliskan C. Kalau dia menuliskan CJ, kita harus juga menjawabnya dengan C. 4 bilang asli pertama, ingat bilang asli itu mulai dari angka 1 dan seterusnya. Berarti karena bilangan asli pertama ya sudah pasti 1, 2, 3, dan 4. Karena mesti hanya 4 jawabannya, karena 4 bilangan saja yang diminta. Berikut pula, himpunan C adalah 100 buah bilangan asli pertama. Berarti kita menuliskan 1 sampai 100, oke? Maka itu adalah himpunan C. Nah, sekarang juga, dia cuma menuliskan di bilangan bulat. Kita sudah tahu bilangan bulat itu semua bilangannya, oke? Baik negatif maupun positif, oke? Beginilah cara penyajian himpunan dengan cara mendaftarkan. Ingat, pastikan penulisan himpunannya harus huruf besar, jangan lupa ya. Oke. Berikutnya, keanggotaan ada dibilang elementer. Ini di sini dibaca dengan elemen, oke? Elemennya. Di sini elemen, di sini non elemen atau bukan anggota. Jadi X elemen A, oke? X merupakan anggota himpunan A. Bagaimana cara penulisannya dan cara pengerjaannya? Jadi misalkan saya memiliki himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, himpunan R yang terdiri dari A, B, C, D. Penulisannya ya sudah pasti 3 merupakan elemen A. Kenapa bisa 3 merupakan elemen dari A? Karena di dalam A, himpunan A, terdapat angka 3, maka dia disebut elemennya. Lihat lagi, kenapa bisa A merupakan elemen R? Lihat, di A ini adalah, di R ini ada A, B, C, D. Ada nggak A huruf A di R? Ada, maka dia elemen. Jadi kalau umpamanya Pak Guru menuliskan F, elemen R, itu salah, karena E itu adalah bukan elemen dari R. Oke, lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini bagaimana sih caranya penulisan notasi pembentuk himpunan? A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Caranya itu gampang, oke? Lihat notasinya, rumus notasinya yaitu X garis, oke? Kenapa bisa di sini X garis? Jadi
penulisan di sini X, ini variabelnya bisa kamu ganti dengan huruf yang lain, oke? Bisa X, Y, dan seterusnya, oke? Yang penting X harus linear dengan di ujung sini. Jadi, umpamanya, himpunan bilangan positif kecil dari 5. Berarti dengan kata lain, saya memakai huruf X. Maka saya akan menyebutkan X dan X terus, oke? Jadi, penulisannya itu untuk notasi pembentuk himpunan adalah, saya katakan X, oke? Himpunan bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5, oke? Berarti dengan kata lain, X lebih kecil daripada 5, oke? Jelas, X lebih kecil daripada 5, baru X elemen dari bilangan positif, oke? Yang ekivalen adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang berikutnya, saya menuliskan notasi pembentuk himpunan. X 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5. Oke, ini berarti dengan katanya range-nya adalah nilai dari 2 sampai 5. Ingat 2 sampai 5 tetapi angka 2 tidak diambil dan angka 5 tidak diambil karena tidak ada tanda samanya di bawahnya. Terus di sini X elemen bilangan ganjil. Berarti kalau kita katakan nilai range 2 sampai 5 karena 2 tidak masuk dengan 5 tidak masuk, sudah pasti angka yang tersebut adalah 3 dan 4. Tetapi kenapa jawabannya hanya angka 3? Kenapa hanya angka 3? Karena dia mau X-nya itu bilangan ganjil, maka 4-nya tidak dituliskan, karena 4 itu bilangan genap. Jelas? Berikutlah penjelasan saya mengenai notasi himpunan untuk pertemuan pertamanya. Oke. Jadi, jika ada yang tidak dipahami, bisa tanyakan atau komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih.